bahwa kendala terbesar saya untuk ikut kompetisi elektoral semacam ini adalah biaya gitu. Karena sangat mahal gitu ya biaya politik di Indonesia. Tentu kalau FOMO-nya negatif juga itu akan berpengaruh kepada konstituen. Saya kira kalaupun ini FOMO yang positif untuk anak-anak muda maju, kami punya alasan-alasan tersendiri dan terukur insya Allah seperti itu. Kami berani bertaruh di pemilu ini, kita bisa dikulitin bagaimana kualitas kami, kemampuan, ide, gagasan, dan lain sebagainya. Welcome Tribuners, kembali lagi di Tribun Topik bersama saya, reporter Tribun Jateng Mamdu Adi Prianto. Bersama dan saya Daniel Ari Purnomo, reporter juga. Monggo Mas. Pilkada Kabupaten Tegal juga seru. Masa? Tidak diikuti petahana pertama. Oke, nggak ikuti petahana. Kedua, ada dua pasangan calon. Cuma dua ya? Dua pasangan calon, yang satu diusung oleh kapal besar. Yang dipimpin oleh PKB. PKB itu adalah pemenang atau pemilik kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Tegal. Oke. Jadi ini PDIP versus hampir semua partai. Bisa dikatakan seperti itu. Kayak John Wick berarti itu ya Mas ya? PDIP pernah berjaya di 2009-2014. Oke. 2014-2019 PKB berjaya. PKB. 2019-2024 PKB lagi. Sekarang 2024 juga PKB lagi. Oh iya. Memiliki kursi terbanyak. Dan lebih menariknya Apa itu? dari PDIP, ini yang agak sendirian PDIP ya, mengusung dua anak muda. Anak muda. Masih muda. Menarik. Umurnya berapa itu? Masih muda katakan. Ya mungkin bisa dikatakan 30 ke bawah, nanti kita langsung tanya saja Mas Dani. Sudah ada di sini kok. Oh sudah di sini. Kita perkenalkan langsung. Monggo. Mas. Slide kameranya Mas. Nah. Mas Bima Eka Sakti bersama Muhammad Saiful Mujab. Halo, Assalamualaikum. Penonton mana tepuk tangannya? Iya, banyak nih penontonnya. Terima kasih udah datang. Terima kasih. 10.000 Mas di sini. Ya. Oh, dari Jatinangor. Oh, iya. Mas Bima Eka Sakti ini adalah bakal calon atau sudah calon ya, calon Bupati Tegal. Sedangkan Mas Mujab adalah calon Wakil Bupati Tegal. Keduanya diusung PDIP. Namun ada sejumlah proses sebelumnya. Mas Bima Eka Sakti pernah mendaftar sebagai calon independen atau perorangan. Kemudian ternyata gagal diverifikasi administrasi. Kemudian mendaftar di PDIP, di DPD PDIP di Provinsi Jawa Tengah. Langsung ya di DPD. Namun saat itu mendaftarnya sebagai calon wakil bupati. Benar Mas Bima? Betul. Setelah itu rekomendasi keluar. Ujuk-ujuk, kalau bahasa Tegalnya itu ujuk-ujuk. Apa itu? Tiba-tiba kok keluar sebagai Mak Jegagi. Mak Jegagi. Nah, bahasa kalian ngono. Keluar sebagai calon Bupati Tegal. Langsung naik kelas saat itu juga. Prosesnya kita langsung tanya aja. Prosesnya saat itu Gimana seperti apa, itu, Mas? Oke. Matur nuwun, Mas. Jadi gini, sebenarnya prosesnya itu memang di awal independen itu karena keinginan masyarakat atau komunitas di Kabupaten Tegal, komunitas rekan-rekan saya. Mas cobain dong daftar ke independen karena kita pengen hadir sesuatu yang berbeda. Karena sebelumnya juga Kabupaten Tegal selalu ada independen. Ternyata prosesnya kan berbeda. Tapi yang jelas kami itu dari awal juga mendaftar di PDI Perjuangan. Jadi jangan salah, bukan karena gagal terus masuk ke PDI Perjuangan, enggak. Tentu kalau partai terdekat dan yang memang paling saya minati itu PDI Perjuangan, Mas. Karena memang pengalaman kami selama 7 tahun melayani beliau, tokoh politik, tokoh nasional sekarang ya, karena beliau sebagai calon presiden, itu sudah 7 tahun memang mengikuti beliau dengan memang beliau dari awal adalah kader PDI Perjuangan. Jadi saya cukup dekat dengan beberapa jaringan yang memang ada di PDI Perjuangan, baik di tingkat daerah Provinsi Jawa Tengah maupun di cabang di DPC di Kabupaten Tegal. Adapun beberapa di DPP tapi tidak banyak ya Mas. Ya, kami tentu sangat cocok dengan ideologinya. Partainya memang cilik lah kira-kira begitu. Jadi akhirnya kami juga mendaftarkan diri di DPD PDI Perjuangan saat itu Panti Marhen. Panti Marhen. Ya.
Jadi prosesnya seperti itu, Mas. Kalau proses-proses untuk dapat rekom dan lain-lain, nanti kita berdua yang cerita karena ini ada keajaiban di last minute dan nggak nyangka sampai sebelum rekomendasi keluar tuh kita berdua sampai nggak tidur. Kalau saya sendiri pribadi nggak tidur. Saking kagetnya itu, Mas. 2 sampai 3 hari. Wah, Iya, Mas. Sama sekali, Mas. Nggak tidur. minumnya es kopi itu, Mas. Enggak, itu. Bantal. Habis itu gimana, Mas? Habis itu tidurnya 7 hari. Balas dendam. Oh, balas dendamnya lu ngakak, Mas. Bercanda. Itu Nah, pas mau kalau tidur Mas gitu. Mujab ini kan juga kejutan juga, nggak mendaftar di PDIP. Mendaftar. Oh, mendaftar. Iya, ini harus Jadi klarifikasi. sebenarnya Bagaimana? pada saat sebagai orang muda yang tertarik di dunia politik dan punya keresahan terhadap kampung halaman, saya memutuskan untuk daftar. Tapi setelah saya hitung-hitung, wah, biaya elektoral di Indonesia tuh sangat tinggi gitu. Sehingga dengan melihat isi tas saya, itu saya pesimis untuk bisa melanjutkan prosesnya. Sehingga pada saat itu hanya Mas Bima dan beberapa calon yang lain, saya tidak termasuk yang akhirnya melanjutkan proses di fit and proper test di DPD Jawa Tengah. Gitu. PDI ya? Ya, PDI. Ya, jadi ketika hari tanggal 26 ya Mas ya, 26 September hari Senin, kami ditelepon oleh DPP PDI Perjuangan untuk maju, ya shock banget Mas, sebenarnya kaget karena bagi saya, kalau saya pribadi tidak melanjutkan prosesnya sebenarnya. Kalau Mas Bima memang dia terus berproses gitu. Jadi memang, tapi sekali lagi kalau Mas Bima kan mempersiapkan mentalnya untuk G2 gitu, untuk wakil. Ketika diminta untuk step up sebagai G1, ya tentu Mas Bima punya keterkejutan sendiri. Yes. Gitu. Saya juga gitu terkejut karena ya sekali lagi saya memandang bahwa kendala terbesar saya untuk ikut kompetisi elektoral semacam ini adalah biaya gitu. Iya. Karena sangat mahal gitu ya biaya politik di Indonesia. Besoknya kami dipanggil untuk fit and proper test. Jadi kita tidak diberikan cek kosong tanpa dicek juga kualitas kami itu bagaimana dan apa ide dan gagasan kami untuk Kabupaten Tegal gitu. Kita di fit and proper test dan lain sebagainya. 10 jaman itu. 10 jam? Ya. Jadi kami pada saat itu, kalau dari saya pribadi, saya bilang ke DPP PDI Perjuangan pada saat itu, saya punya elektabilitas yang tidak terukur gitu, karena nama saya pasti tidak ada di survei. Terus kemudian yang kedua, saya juga punya isi tas yang nggak cukup gitu untuk elektoral. Gitu. Saya baru, kalau dalam pembangunan kan saya 28 tahun gitu, baru selesai kuliah S2. 28 tahun. 28 tahun. Jadi secara ibaratnya tabungan dan lain sebagainya, ya buat hanya cukup untuk pengamanan masa depan kan. Di-spill dong, Mas. Apa? Di-spill Nanti dong. dilihat di LKHPN aja. Oh, gitu. iya. Kan kita ya Kelihatan, wajib gitu ya. Nanti dilihat saja. Tapi kalau by logic ya nggak akan bisa lah untuk bisa maju di kompetisi elektoral karena biaya sangat tinggi gitu. Apalagi kita dengar banyak hal ya, kayak misal ya untuk dimajukan sebagai kandidat di pemilihan daerah, kepala daerah itu harus bayar mahar sekian, harganya per kursi dan lain sebagainya. Lah pasti telepon ya salah satu yang saya kepikiran itu, duit dari mana? Iya, dia ngecek isi tas kan. Memang kan khawatirnya itu. Kalau saya nggak khawatir memang. Kenapa nggak bisa kuat? Saat itu saya juga ngecek, Mas, tolong dicek isi tas saya. Ternyata Panadol, punya kayu putih. Ada kalau saya isi tasnya. jadi walaupun Obat klaimnya masih pusing, muda, walaupun klaimnya masih muda, tapi ya udah inilah remaja jompo lah gitu. Emang kuyuan juga? Koyoan gitu-gitu. Dan memang kita memang benar-benar sama, Mas. Berangkatnya kenapa saya G2 ya mungkin barangkali waktu itu kita ada yang mungkin tertarik sama kita, ya gitu aja. Kita menawarkan diri. Kita punya beberapa komunitas, Mas Mujab punya beberapa hal yang kualitas yang dia jual, pengalaman pendidikan yang beliau sudah tempuh, kira-kira seperti itu. Ternyata kok pas kita berdua ini, PDI Perjuangan luar biasa, Mas, nggak menanyakan hal itu. Beneran tanpa mahar itu? Nah, 0 rupiah, serius. Iya. Bahkan kita dibeliin makanan, dikasih martabak. Lah kok malah di toko kemangan? Di toko kemangan, balik disangoni untuk pulang. Ya. Iya, Mas, ini saya kaget, ini nggak... Iya, Artinya karena iya. cerita di luar kan berbeda dengan yang Anda ceritakan saat ini kan. Iya. Iya, Isunya di luar itu. saya tidak dalam kapasitas
bikin orang percaya, tapi setidaknya buat saya pribadi gitu Kita berdua lah ya. Ya kita berdua, Iya. kita menyaksikan lah sebenarnya Iya. ada loh wanita pemahar. Betul. Bahwa nanti di perjalanan makan-makan sama konstituen dan lain-lain itu biaya kami yang tanggung. Kalau Itu itu tanggung jelas, itu tanggung jawabnya kita setelah diberikan proses seperti ini, kami bertemu sama masyarakat, terus kemudian mengadakan event apa gitu, ya kita lah atau mungkin sponsorship dari 10 teman-teman. kursi dari 50 kursi loh, 20%. Iya. Itu bukan ibaratnya kalau mau dijual dengan tanda kutip harga yang mahal, Iya. ya pasti Iya. banyak yang ngantri juga. Ya, dan kita apresiasi sekali dari mulai DPC, DPD, DPP, PDI Perjuangan, luar biasa. Dan yang paling mengesankan juga senior-senior ya di Iya, partai politik yang betul. akhirnya memberikan ruang juga buat kami-kami ini. Gitu. Kan bisa aja mereka juga, oh Iya, karena daripada- mereka juga kader lama di sana. iya, Kader daripada ini anak-anak lah ya, mending saya aja. Tapi mereka justru memberikan ruang dan justru semangat. Iya, dan alhamdulillah Nggak mereka di lurus. belakang kita ya. Ya. Mas Mujab 28 Di tahun. depan, maaf, malah dianterin sama Mas beliau. Mujab 28 tahun, Mas Bima 32 tahun. 32 tahun. Ya. Masih muda ini ya. Golongannya. Iya, menurut jenengan yang jelas Lumayan, sepertinya lebih muda daripada sampean. Mas. Langsung loh. Seperti Kena casing ya. seperti saya ini aja. Kalau bisa dikatakan ini kan ada kecenderungan anak-anak muda ini FOMO ya, fear of missing Iya, out iya, gitu. iya. Segala itu pengen ikut-ikutan, takut ketinggalan gitu. Ah, ini kan ada tren pemuda maju sebagai kepala daerah, bahkan kemarin itu pas Pilpres itu ada sebagai wakil presiden Mas Gibran. Nah, apakah FOMO itu juga menghinggapi di Mas Bima atau Mas Mujab? Oke, kaitan dengan FOMO tadi kata Mas Mahdo. Mahdo apa Mamdo ya? Mamdo. Oh iya, oke. Mamdo. Ya, kata Mas Mamdo ini tanya kaitan dengan FOMO atau ikut-ikutan. Bagi saya kalau ikut-ikutan kok jadi rasanya terlalu konyol saya sampai keluar dari ASN. Itu kan resiko-resiko yang luar biasa kami juga harus hadapi. Jadi konsekuensinya lumayan tinggi bahkan bagi beberapa orang di Kabupaten Tegal maupun di orang dekat saya. Mengorbankan karir. Iya, mengorbankan karir di ASN itu kan juga Padahal idaman mertua ya. Iya, katanya kan ASN itu idaman mertua. Jadi bagi saya kalau sama hanya sekedar FOMO, saya kira terlalu pragmatis pemikiran saya. Dan dari 2021 saya sudah melakukan diskusi-diskusi kecil dengan komunitas-komunitas kecil saya, komunitas kecil-kecil di Kabupaten Tegal untuk ya memberikan masukan kepada pemerintah Kabupaten Tegal kaitan dengan perbaikan-perbaikan apa yang bisa ditangkap oleh pemerintah Kabupaten Tegal. Intinya seperti itu. Jadi nggak FOMO. Ketika saya anak muda terus kemudian melihat, oh aturannya boleh ya. 32 tahun, Mas Mujab 28 tahun, ketika kita secara aturan konstitusi boleh, maka kami maju dan kami kira bukan masalah kami punya pengalaman yang banyak. Tentu di politik kami juga masih anak baru, tapi kami punya keyakinan dan beberapa perjalanan track record sebelumnya. Tentu kalau FOMO-nya negatif, juga itu akan berpengaruh kepada konstituen. Saya kira kalaupun ini FOMO yang positif untuk anak-anak muda maju, kami punya alasan-alasan tersendiri dan terukur insya Allah. Seperti itu. Tadi ada kata-kata ASN. Ya, Karir singkat Anda seperti apa sebelumnya? sebenarnya nggak singkat ya Mas ya. Alhamdulillahnya dari dulu. Agak panjang. Jangan pulang. Ah ini udah apa saya? Kalau saya ngomong panjang dia mau pulang. Gitu. Jadi gimmick. Iya, kita udah bonding banget karena kita udah satu kamar. Oh, berapa lama? Yes, menunggu rekom itu kita satu kamar. Tolong jangan dimasukin ini ya, bisa salah sangka. Iya. Anda kan sudah beristri ya, saya masih single jadi bisa salah sangka. Tapi pernah nggak ngomong sama Badal, Mas? Apa? Ngomong sama Badal pernah nggak Mas Bima ini? Katanya kan nggak pernah tidur 2 hari loh. Iya Mas, yang minum kopi kayak gini. Tal bantal, besok saya harus tidur 7 jam, tolong dibangunin. Kira-kira kayak gitu. Aduh, aku tuh pengen ngomong banyak, harus menjaga cita. Apa di sini santai aja. Emang saya kalau kurang tidur kadang-kadang juga ngomong-ngomong kayak gitu. Iya. Sama kebanyakan tidur juga kayak gitu. Iya, jadi nggak boleh, harus pas tidurnya. Harus, iya, Harus pas, tepat. Gitu. Tepat. Dan kita memang akhir-akhir ini tidur paling banyak 2 jam kali ya. Tadi malam aja kita di mobil. Di mobil aku agak lama tadi. Jadi tidur bener-bener di mobil, di rest area gitu. Bener-bener langsung ke DPD. Kayaknya mampir di rumah juga berapa menit doang. Ya. Ya alhamdulillah karena ya itu punya pengalaman mengikuti beliau yang sudah padat kan Mas, ya kan.
Nah, beliaunya tuh siapa nggak? Lu tadi nggak pernah nyebutin nama. Oh, Harus sebutin lah. Iya kan? Tadi kan nggak pernah nyebutin nama kan? Dikaitkan dengan karir Anda. Iya. iya. Saya pernah menjadi stafnya Pak Ganjar Pranowo Saat menjadi gubernur Jawa Tengah. saat menjadi gubernur Jawa Tengah. Siapa ya itu ya? Iya. Yang mana sih Mas? Kebiasaan dia. Nah, Mas Daniel juga tahu lah, udah pernah lihat saya di lapangan bagaimana. Jadi ya memang kami selama perjalanan karir dari 2018 saya sekolah di IPDN, Mas. Pertamanya itu ya. Jadi karena memang sekolahnya sekolah pemerintahan, disiapkan menjadi kader ASN, kader pimpinan katanya ya, kader pemimpin, tapi di versi birokrat lah. Dari 2012, kemudian ketemu ditarik di Pak Ganjar itu 2015 akhir. Terus kemudian sampai beliau purna, selesai, saya diberi amanah menjabat di Bapenda Provinsi Jawa Tengah. Ya sesimpel itu, tapi udah lama ya, dari 2012. Kalau ASN-nya kita ukur dari mulai TMT saya dari 2010 sampai hari kemarin. Saya perpamitan. Ini artinya karir politik pertama Anda ya Mas Yusuf sebagai Secara resmi, iya. Tapi kalau untuk karir politik, maksudnya ngobrol sama teman-teman politik, sudah kami lakukan lama. termasuk sebagai Ya. belajar politik. Beliau guru saya. Satsetnya itu niru Pak Ganjar kayaknya. Kalau saat-saat kita beda, Mas. Kalau kita berdua bahasa Tegal, sek we. Penonton mau ketawa aja nggak apa-apa. Itu kan fungsi kalian ada di sini. Tertawa lah. Kalau Mas Mujab berarti ini juga karir politik pertama jenengan. Sebenarnya enggak sih. Jadi saya mungkin mulai karir politik tuh dari dunia aktivis ya. Saya zaman SMA saya ketua OSIS di SMA dan kemudian Tegal kami itu ya? iya, kemudian membentuk semacam forum OSIS Kabupaten Tegal. Kita ada beberapa advokasi soal anti korupsi juga pada saat itu. Begitu di UI, saya kuliah S1 di UI, diberikan amanah sebagai ketua BEM UI yang tentu bukan politik praktis ya, tapi politik advokasi yang kami lakukan dengan berbagai macam kegiatan gitu ya, demo dan lain sebagainya. Kemudian ketika saya S2 juga di Perhimpunan Pelajar Indonesia di United Kingdom, saya menjadi sekretaris jenderal dan itu pun ada kegiatan-kegiatan dijelasin di mana? Dia nggak tahu. di Inggris. Oh itu udah tahu Mas Pak. Jadi dijelasin. Pakai Udah ngangguk-ngangguk loh dia. Iya. Jadi dari situ, tapi karena sebelumnya saya bekerja sebagai analis kebijakan publik dan political consultant, ya sudah banyak terlibat lah, sudah engage dengan kegiatan-kegiatan politik, termasuk terakhir di Pilpres 2024 kemarin, kami ditugaskan sebagai juru bicara Ganjar Mahfud gitu. Jadi secara exposure sebenarnya sudah banyak terpapar soal politik dari sejak SMA, tapi ibaratnya kan kalau bagi saya ya, di ultimate goals sebagai politicians itu ada di kertas suara. Dan insya Allah sekarang ini kita ada di kertas suara, insya Allah. Berarti keduanya memang ada kedekatan dengan Pak Ganjar Pranowo ya? Betul. Putranya Alam-alam Bang Dukun. Ada aku ada sembuh. Pernah ketemu tadi. kiranya alam ya? Kok kenal Mas Alam? Kok kenal Mas Alam? Dulu kan juga itu jalan-jalan bareng. yang megangin kamera ya Mas? Tinggal sekali kamera aja. Iya. Iya. Rekomendasi keluar. Lalu pernah mengetahui nggak sikap kader PDIP di Kabupaten Tegal? Mereka rata-rata tuh kader lama, kader anggota PDIP bisa dikatakan seperti itu. Timbul rasa skeptisme terhadap pemuda dua ini enggak? Gini. Karena anak muda kan biasanya Iya. oke lah, kecerdasan oke. Iya. Kritik terhadap permasalahan publik ya, Iya. kebijakan publik. Iya. Namun di sisi lain minim pengalaman, ada anggapan seperti itu. Iya. minim pengalaman. Nah, kalau sikap dari DPC PDIP Kabupaten Tegal sendiri seperti apa? Mengutip kata-kata dari Mas Mujab bahwa senior-senior di sana luar biasanya adalah memberikan kita kesempatan untuk berlari, bahkan tadi mohon maaf saya koreksi, beliau di belakang kami, bahkan beliau ada di samping kami.
untuk bergandengan bareng. Oh kalau masalah pertama terus kemudian kaget wajar Mas. Semua juga kaget. Iya pasti semua kaget. Ya bahkan kami sendiri juga kaget. Jangankan mereka. Jadi kalau kaget kita juga tidak persoalkan. Itu kan semua masalah waktu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang mereka bergandengan tangan bareng karena tentu Kabupaten Tegal rindu bahwa PDI Perjuangan sudah pernah bersama koalisi masyarakat Kabupaten Tegal punya titik pencapaian tersendiri dan saat ini mereka mungkin menaruh harapan sama kami. Mas Mujab. Dan DNA-nya PDI Perjuangan kan mereka tegak lurus gitu ya dari DPC sampai DPP. Mereka ketika jadi kita tuh rekom baru kami pegang tuh hari Rabunya. Ya. Hari Rabu berarti H-1 pendaftaran. H-1 pendaftaran. Itu. Tapi foto kami sudah tersebar itu sejak Selasa malam. Maksudnya fotonya sudah tersebar itu Foto selfie aja kita berdua. Selfie di saat fit and proper itu yang saya ceritain. Iya, karena pada saat itu secara lisan sudah disampaikan bahwa Insya Allah rekomendasi akan turun untuk kami sebagai pasangan calon. Foto studio gitu. Enggak, foto selfie. Iya, foto selfie. Wah. Ada yang bikin poster. Iya. Kita nggak bikin ya. Poster itu menyebar kemana-mana. Sampai sudah jadi ada beberapa portal berita juga mengutip gitu. Iya. Padahal rekomnya itu baru dikeluarin hari Rabu. Makanya itu nggak bisa tidur. Dan begitu dan begitu rekomnya keluar pun kan akhirnya banyak orang bertanya-tanya. Apalagi di rekom itu, jadi rekom itu didasarkan pada KTP. Sedangkan KTP saya itu tulisannya pelajar mahasiswa. Jadi itu kesannya tambah cilik mana ini kan ya akhirnya dapat rekom. Kalau 28 tahun masih pelajar, antara memang mahasiswa S2 atau mahasiswa abadi ya. Makanya di sana gosipnya ini PDIP ngepur gitu loh. Ngepur ya. Kan cilik-cilik. Iya, pendaftar itu memang bisa dikatakan bukan kaleng-kaleng ya, ada mantan anggota DPR RI yang juga mendaftar. Iya. Betul. Kader-kader PDIP yang lama di sana pengusaha. Makanya kami pun berdua kaget Mas. Jadi memang yang bikin gak tidur itu karena foto kami sudah menyebar, saya OTW pulang kampung, ditanyain kanan kiri, saya belum lihat rekomendasi kita berdua belum lihat. Saya waktu itu masih di Jakarta akhirnya. Iya, beliau di Jakarta mau ambil. Itu. Jadi sebenarnya keberadaan Bima Mujab ini tidak terlepas dari selain kesempatan ya. Akhirnya PDI Perjuangan memberikan kesempatan buat orang-orang muda kayak kami untuk dikasih kesempatan, yuk maju gitu, berjuang dan lain sebagainya. Sekali lagi yang kedua, kedewasaan dari para kader-kader dari DPC Kabupaten Tegal untuk akhirnya mendukung, terlepas dari usia, terlepas dari mungkin pengalaman yang tidak sematang dan sebanyak mereka, tapi beliau-beliau ini bahkan langsung kita di kontak, nanti datang ke sini ya, kita udah ngumpulin sekian ratus orang, kita udah ada kegiatan-kegiatan lain sebagainya, kami akan perkenalkan kalian sebagai bahkan bukan deklarasi resmi ya, tapi mereka sudah ada kegiatan dengan konstituennya dan kami diberikan panggung untuk bisa menyapa konstituen beliau-beliau ini secara langsung. Itu kan sebuah tanda bahwa PDI Perjuangan di Kabupaten Tegal itu tegak lurus, dan kemudian kedua, senior-senior itu punya kedewasaan dan kelegowoan gitu untuk memberikan kesempatan bagi kami-kami ini yang masih bahkan perlu belajar dari beliau-beliau. Tadi menarik disampaikan Mas Bima, apakah ini PDIP menganggap enteng pilkada Kabupaten Tegal? Bukan menurut saya, ada selentingan seperti itu. Iya, karena secara hitung-hitungan memang pemimpin atau kepala daerah di Kabupaten Tegal kan memang dari hijau semua ya. Iya, betul. Dari Bapak almarhum Terus Khusus ngomong, kemudian Bumi hijau semua dan lebih karena mereka melihatnya surat rekomendasi di situ pekerjaannya Mas Mujab mahasiswa, ASN sama mahasiswa. Kalau sama secara glek-glekan ngomong ya Mas. Singko pimen ge untuk melaku. Wong satunya ASN, satunya mahasiswa. Iya, kan gitu. Pelajar. Ini mau kampanye jadi ketua BEM apa gimana? Tapi poster kita kayak poster ketua BEM berdua kayak gitu. Itu baliho-balihonya nanti akan segera tayang gitu. Saya harap teman-teman Tribun ke sana lah. Nanti baliho-baliho kita insya Allah paling berbeda di antara yang lain. Bakal ngecreng gitu, ngecreng di bakal. Iya dong. Insya Allah berbeda dari yang lain gitu. Kalau Mas Bima keluar dari ASN berarti udah. Sudah ini kemarin. Resminya itu tadi ya Mas ya. Oh, suratnya tadi. Kalau surat pemberitahuannya sudah. Surat pendaftaran saat pendaftaran. Iya. Itu perjudian besar ya Mas ya?
Kalau judi kan haram. Iya kan Mas? Judi haram. Haram. Saya juga pengen memberantas judi nanti di Kabupaten Tegal. Amin. Seperti itu. Iya. Amin. Karena judi itu haram. Jadi kalau kita nggak perjudian, tapi gambling. Oh bahasa Inggrisnya ya. Beda. Ini apa? Ini Ya? pertaruhan hidup. Enggak, pertaruhan kan. Kalau pertaruhan dengan uang kan judi. Kalau pertaruhan tanpa orang ada pertaruhan. Ya. Ya udah. Anggap aja itu perjuangan. Ini gini, Mau bahas itu apa gimana ini panjang ini? Syahrir itu pernah bilang. Wah bahwa ini lebih filosofis nih. Hidup yang tidak dipertaruhkan itu bukan hidup. Nah, jadi ketika kita ngelihat ada kesempatan dan memang kita waktu itu ada niat gitu ya untuk membangun Kabupaten Tegal melalui jalur politik, ada kesempatan Take it. Gitu. Tuh. Lewat mana bangunnya nanti? Apakah jenengan sudah punya pemetaan tersendiri? Oh iya, Atau ketika jelas. hari pertama setelah pelantikan aku pengen bangunin atau Oh iya dong, iya lah kita sudah sudah merancang visi misi film juga. dong. Nanti apa ya? Dicontoh. Sana Takut dicontoh. bukan takut dicontoh sih enggak sih. Bukan. Kan untuk membangun Kabupaten Tegal sana mau agak mengaplikasikan amati tiru modifikasi juga nggak masalah. Tergantung siapa yang meracik. Kan gitu. Kalau resepnya sama tapi kalau tangannya beda, kokinya nggak bisa sih. Kan gitu kira-kira. Jadi tak sambung lagi sebelum pertanyaan ini. Tadi menurut Syahrir, saya menurut Luffy One Piece. nakama ya. Iya, aku kan nakama nih ya. Jadi menurut Luffy One Piece, orang yang paling tidak berbahagia adalah orang yang kehilangan mimpinya. Waktu season ini. Aku Iya, kehilangan lawan siapa coba? lawan siapa ya? Waktu ketemu Kurohige, tapi belum berlawanan. Ya, gitu. Oh, udah nanti panjang. Ini bahas Conan juga nanti panjang. Jadi memang apa namanya? Saya mengambil karena memang keseringan nonton Luffy, di situ ada tekad, ada mimpi. Memang bermimpi dulu Mas kita. Ya, memang. Jangan tidak kemudian apa ya? Kayak mengambil kayak kesempatan. lagunya mantan ketua partai ya. Mimpi adalah kunci. Wah, itu cocok. Menaklukkan dunia gitu kan. Kayak kemarin pas kamu bangunin aku kan? Apa? Oh ya. Rahasia kan. Lagi gini-gini. Ngigo dia. Gue kira kok Niji ada di sini. Saking Namanya ngambul. Iya, ini kita memang tektokan. Iya. Mimpi jadi bupati berarti. Mimpinya memberikan perubahan kepada Kabupaten Tegal. Sebenarnya mimpinya sebenarnya simpel Mas. Dari Pemprov pengen pindah ke Kabupaten Tegal. Pengen baru mah. Pengen balik rumah. Orang kadang tadi camat kan ya, bisa Camat. minta relokasi apa namanya? apa tuh? Yang pindah Rekomendasi. pindah. Sama Mas, saya kan mencoba minta rekomendasi sama Pemprov, minta juga rekomendasi sama PDI Perjuangan. Oh. Duluan PDI Perjuangan. Siap. Iya. Kita ya nggak gitulah. Pokoknya intinya kami pengen membangun dan kalau sama saya jadi camat ya waktu itu mungkin kan sistemnya kayak saya menunggu komando. Ya, saya pengen menjadi yang mengomandoi bareng Mas Mujab gitu kira-kira. Mas, saya Waktu itu penasaran belum Mas. ketemu. Saya Gimana, penasaran ketika Mas Bimo tadi bilang Bima. Bimo apa Bimo? Bimo. Kalau di Solo mungkin Bimo. Kalau di Tegal Bima. Iya. Oh, Bimo beda. Bimo kayak Tommy kayak. Iya gitu. Saya penasaran tadi ketika Mas Bima ini menyebut Gajah Putra di guru saya. Rasanya apa jangan ketika dapat rekomendasi ya. rekomendasi pasti kan Iya. jangan kan berbuat Enggak lah, bukan. Kalau saya menganggap guru, belum tentu beliau menganggap saya murid. Nah. Kan gitu ya. Jadi saya tidak perlu diakui sebagai murid juga. Saya anggap beliau guru intinya itu. Jadi Kalau melalui pesan ini Pak Ganjar tolong konfirmasi. ya, sebenarnya ngeban ini. Saya nggak perlu Mas diakui sebagai murid. Saya yang jelas beliau adalah guru saya. Ya kan banyak kan guru kan. Ya guru-guru kehidupan lah, gitulah banyak prosesnya. Kalau tadi kaitan dengan hal itu pesannya ya, jangan lupa makan. Ya simpel-simpel. Jangan lupa tidur. masih serius loh. Pesannya gitu. Ya banyak lah Mas pesannya. Pesannya jaga amanah rakyat. Jaga. Iya, ketika jadi tapi itu kan masih panjang. Tapi yang jelas beliau tadi ngomong sama kita berdua di Cangkel. Sing tenanan lho, ora gampang iki. Itu yang saya ingat. Dicaplok pada Iya, dicaplok. Sing tenanan lho, ora gampang iki. Siap, Pak. Ya, intinya beliau percaya sama saya, menaruh apa ya, harapan lah untuk kami bisa berkompetisi ini secara sengit lah. Ya.
Tapi tetap pakai ilmu tuanku ya rakyat. Ya itu kan slogan itu juga bagus kan Mas. Tuanku ya rakyat, Tetap pakai ilmu itu. jabatan cuma mandat. Itu kan seperti itu. Sebagai pengingat. Tentu kan beliau guru ya. Jadi saya yang baik saya ambil. Karena memang alhamdulillahnya saya lihat banyak baiknya. Ya. Nggak gampang prosesnya Pak Ganjar. Tidak gampang. Ya, Bertarung di Kabupaten Tegal. tidak mudah. Tidak mudah. Kalau pasangan ini menang, artinya nanti PDIP bisa berjaya lagi di Kabupaten Tegal. Insya Allah seperti itu. Berjayanya kan untuk masyarakat. Sebenarnya PDI Perjuangan itu nggak sendirian ya Mas Mujab. Kan 40 lawan 10. Secara secara hitung-hitungan di atas kertasnya seperti itu. Tapi PDI Perjuangan saat ini berkoalisi sama masyarakat Kabupaten Tegal. Memang partai pengusung satu ya, PDIP kan? Betul, tapi berkoalisi sama masyarakat Kabupaten Tegal bersama komunitas-komunitas yang sudah siap. Jadi ini ibarat David versus Goliath, Iya, gajah versus semut, tapi semutnya banyak sebenarnya. Semutnya melebu kuping, gajahnya Itu bukan satu, banyak. Berarti masalah sud ini ya. Ini kalah dari saya. Iya, banyak. Begitu. Tadi disampaikan membangun Kabupaten Tegal. Iya. Yang dibangun itu apa? Yang dibangun banyak Mas. Yang paling dikeluhkan itu infrastruktur sebenarnya. Iya, tapi kan kalau jualannya cuman itu, kami anak muda masa cuman itu saja. Karena di postur APBD tentu kita bisa memprioritaskan kaitan dengan infrastruktur. Jalan rusak, jalan peteng itu kita prioritaskan untuk menjadi jalan padang dan jalan alus. Ya kan? Bukan dalam liang tapi. Nah itu Hendra Kumbara, ya beda lagi. Di sana beda ambiarnya. Ya, kamunya pasang ngapak soalnya. Jadi kalau infrastruktur memang yang paling kelihatan, tapi jelas dari mulai IPM, ekonomi kreatif, pendidikan semuanya ada. Dan ini Mas Mujab ada hal-hal yang memang dia pengen bangun kaitan dengan pendidikan karena Mas Mujab ini memang berangkat dari beasiswa, dari mulai kecil itu beliau struggle-nya kaitan dengan pendidikan yang beliau tempuh itu menjadi inspirasi yang ingin diperjuangkan. Jadi biar Mas Mujab nanti yang kaitan cerita dengan hal-hal yang lainnya. Apa ini maksudnya? Ya, terima kasih juru bicara saya. Ngeban ini Ya, jadi saya membawa misi yang sangat personal gitu. Iya. Ketika maju sebagai calon wakil bupati Kabupaten Tegal gitu. Saya besar dari keluarga yang sederhana gitu ya. Saya hidup dari bantuan sosial. Pilek Mas. Ya, itu tidak. Maaf. Jadi saya hidup dari bantuan sosial sebenarnya gitu. Pernah makan beras raskin, BLT dan lain sebagainya. Dari kecil sampai SMA, sampai kuliah S1 di UI, saya pakai beasiswa, pun S2 di Inggris saya juga pakai beasiswa. Ibu saya sebagai TKW juga di Malaysia. Jadi memang merasakan bagaimana kebanyakan masyarakat Kabupaten Tegal yang saat ini tingkat kemiskinannya salah satu paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Dari perspektif pihak pertama, sudut pandang orang pertama yang memang pernah merasakan itu di masa lalu. Dan saya juga ketika kuliah di Inggris, saya belajar soal bagaimana kebijakan sosial. Sehingga kombinasi antara pemahaman intelektual akademik yang saya dalami selama ini dan juga pengalaman hidup itu yang akhirnya membuat kami ketika merancang visi misi itu ada kepekaan lebih bahwa program-program yang dirancang itu harusnya begini loh, harusnya seperti ini dan lain sebagainya. Yang misalnya nih dalam konteks pendidikan, misal kebijakan zonasi, gitu ya. Memang tujuannya adalah untuk membuat sekolah ini punya kualitas yang merata. Tapi dalam konteks Kabupaten Tegal, bahkan ada beberapa kecamatan yang tidak punya SMP atau SMA negeri di situ. Betul. Jadi kan ada faktor jarak yang akhirnya berpengaruh pada bagaimana mereka pengen mengakses pendidikan. Betul. Dalam akademik itu dianggap sebagai faktor struktural yang akhirnya menghalangi orang untuk keluar dari kemiskinan. Sehingga dengan pemahaman-pemahaman begitu ya tidak sesederhana untuk bisa mengatasi kemiskinan, kita ada sekolah nih, sekolah negeri, kasih beasiswa. Bagaimana bisa mengatasi kemiskinan ketika bahkan orang miskin aja nggak bisa masuk sekolah negeri? Iya. Betul. Ketika sekolahnya tuh terbatas jumlahnya. Makanya salah satu yang sedang kita pertimbangkan adalah bisa nggak sih sekolah swasta juga dapat beasiswa dengan postur APBD yang kita punya? Karena sekolah negerinya terbatas.
Sedangkan anak-anak yang harus sekolah tuh banyak. Kalau kita masih percaya bahwa pendidikan ini sebagai senjata untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Kemudian bicara soal, oke deh kita kirimkan orang-orang untuk kuliah pendidikan tinggi gitu. Untuk mungkin bisa masuk ke PTN saja, mereka sulit untuk berkompetisi karena kualitas pendidikan itu jauh gitu. Misalnya kalau saya refleksi pengalaman saya dulu, saya tuh struggle bahasa Inggris sebenarnya. Karena sampai SMA, dan saya SMA di SMA 1 Selawi yang notabene paling favorit gitu ya, paling ibaratnya secara kualitas tuh terbukti rankingnya selalu teratas dan sebagainya gitu. Tapi saya juga tetap struggle ketika mau masuk UI gitu, karena ya kita belum disiapkan untuk bisa mencapai titik bisa lolos PTN dengan baik dan sebagainya. Jadi betul. Artinya kan tidak sekedar kita menyediakan sekolahnya aja gitu. Ada ibaratnya software yang mungkin harus kita juga perhatikan gitu untuk bisa menyiapkan anak muda Kabupaten Tegal supaya bisa sekolah dengan baik, dan dengan itu harapannya kemiskinan bisa ditangani dengan lebih baik lagi. Ada multiplier efek. Betul. Iya. Slogan Anda Galawi Pankayaki Bae. Iya. Galawi itu akronim dari Tegal Selawi ya. Kabupaten Tegal, ibu kotanya Selawi. Kabupaten Tegal. Pankayaki Bae. Itu maksudnya apa? Selain dari tadi ada perbaikan pembangunan manusia dari segi pendidikan, lalu apa lagi? Jadi gini Mas, Pankayaki Bae itu pengennya kami jadi jargon kehidupan juga sih. Pankayaki Bae. Meh ngene bae. Mau seperti ini. Meh ngene bae. Tanda tanya loh. Oh, ngene bae. Iya, itu kayak gini aja. Iya, gitu aja. Ini bukan berarti kita mengkritisi pemerintahan yang sebelumnya kemudian jelek, nggak bekerja, enggak seperti itu. Sebenarnya kami juga pengennya nanti kami sedang menggodok jargon kami, yaitu Kabupaten Tegal ikonik. Kalau itu kan memang Galawi Pankayaki Bae untuk mengangkat masyarakat punya rasa ingin berubah. Itu dari bawah ya Mas Mujab. Bukan hanya ngandelin pemerintah doang. Kan ora siapa yang Pankayaki Bae gitu loh. Mudeng. Jadi melatih daya refleksi masyarakat tentang kondisi sehari-hari mereka. Karena kami yakin bahwa otak kami berdua aja nggak cukup untuk tahu apa sih yang menjadi permasalahan masyarakat. Betul. Jadi harapannya dengan gerakan yang Pankayaki Bae, kita justru punya input yang banyak. Oh ternyata di daerah ini kayak gini, masyarakat di sini merasakan A, B, C dan sebagainya. Karena mereka kita pancing buat merefleksikan ada apa sih di lingkungan mereka. Apa sih yang mereka rasakan dalam kehidupan sehari-hari, dan apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tegal. Apa yang sudah didengar dari aspirasi masyarakat Kabupaten Tegal? Yang paling urgent itu tadi infrastruktur ya. Tapi kan itu kan sangat-sangat mendasar. Sangat-sangat mendasar sebenarnya. Cuman kan banyak, dari mulai kayak pertanian, terus kemudian ada juga dari pendidikan, banyak sebenarnya. Jadi yang paling rame kan bukan masalah di medsos doang itu. Ketika kita turun ke bawah, Mas dalannya peteng. Ya. Banyune angel ya Mas Mujab. Misal pas waktu kami bertemu dengan petani di Warureja gitu ya, mereka mengeluhkan, iya kita kan punya waduk Cacaban. Tapi petani di daerah Pantura ini dia saluran irigasinya dia mengalami hambatan dalam beberapa periode tertentu, sehingga perairan bahkan di sawah yang menjadi salah satu komoditas utama di Kabupaten Tegal terganggu. Betul. Gitu. Jadi muncullah akhirnya refleksi-refleksi dari masyarakat. Oh ya, ini yang saya rasakan gitu. Betul. Dan kami menitipkan harapan tersebut ke calon-calon yang ada. 5 tahun sangat singkat Mas. Kalau kita nggak memberikan jargon-jargon penyemangat seperti itu, 5 tahun nggak cukup untuk semuanya yang terus jadi mimpi masyarakat. Cuman kita kan ngomong, kita itu pejuang mimpinya masyarakat. Kita pejuang mimpinya rakyat. Ayo satu-satu kita raih supaya mereka juga Pankayaki Bae itu jadi berubah terus. Mohon maaf Mas, di Warureja itu bukan hanya pertanyaan doang. Wingi ngomongnya gini, go cewek beangel, ngerti maksudnya? Go cewek beangel. Luar biasa. Ada Kabupaten Tegal masih seperti ini. Ini kan hal-hal yang menurut kami ketika periodik kekurangan airnya sudah jelas Agustus sampai sekian, pemerintah harus hadir dong memberikan air bersih. Dan
kalau hal-hal seperti itu kami yakin lah kami berdua masih mampu untuk memberikan harapan-harapan untuk masyarakat kemudian menjadi lebih baik secara fasilitas-fasilitas dari Berikutnya nggak mungkin kekurangan air lah kalau misalnya kasarnya Bima dan Mas Mujab ini. Insya Allah. Dan Pankaj GBI ini sebenarnya adalah sebuah gerakan supaya masyarakat ini bukan hanya sekedar sebagai objek, tapi juga subjek pembangunan. Karena masukan-masukan itu justru datang dari masyarakat. Mereka bukan hanya objek yang ya dicari suaranya, dukungannya, bukan jadi komoditas politik doang. Tapi mereka yang sebenarnya mendrive apa sih yang menjadi visi misi kami sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Tegal. Betul. Kenapa tadi juga muncul ikonik? Karena seperti almarhum Pak Entus nih Mas. Almarhum Pak Entus itu menjadi ikonnya Kabupaten Tegal, menasional. Banyak orang yang tahu Kabupaten Tegal gara-gara Pak almarhum Entus. Kami berdua mungkin belum seberprestasi beliau secara nasional. Mungkin Mas Mujab juga sudah pernah di tataran nasional ya, tapi kami kira Kabupaten Tegal juga belum banyak mengenal kami berdua. Tidak seperti Pak almarhum Entus. Tapi kita jadikan kami berdua ingin menjadi ikonnya juga Kabupaten Tegal supaya ya investor masuk, mencontohkan juga yang baik-baik, memberikan ya hal-hal seperti tadi Pankaj GBI, semangat-semangat seperti itu. Ikonik juga ada singkatannya. Bukan ikonik, kalau bahasa Inggrisnya kan ikonik, tapi kalau wong Tegal ikonik. Itu iman, karena kerja, olahraga, nasionalis dong, inovatif, kebudayaan, lengkap nggak? Pas. Iya kan? Pas betul. Iya, jadi dan di situ visi misi itu nanti ada apa ya? Ada pembagiannya, skala-skala prioritas yang akan kita garap. Nah ini sedang kita godok terus. Ini salah satu yang menjadi jualan kita. Selain jualan kasihan tadi, karena habis ini saya pengangguran. Kalau memang nggak jadi, gitu kan? Kan gitu. Modalnya kan 1 T. Tolong. Nah Mas Mujab ini juga kan kayak gitu kan. Orang pada ngomong, oh nah, lu jualan ini apa namanya kisah-kisah. Nah memang bukan masalah jualan, ini itu politik. fakta, ya? Memang fakta. Kita menceritakan sama masyarakat kayak gitu. Kayak saya nih, habis ini nggak jadi. Terus yang lainnya nih, saingannya itu kan pengusaha-pengusaha. Ya jadi pengusaha lagi. Kalau saya udah kehilangan pekerjaan pasti. Makanya saya bukan tukang cukur, jadi tukang cukur paling. Kan kayak gitu. Ya amin jadi bupati plus jadi pengusaha tukang cukur kayak gitu. Ada satu hal yang menggelitik kemarin saat pendaftaran Mas Bima dan Mas Mujab. Katanya keluar dari kota ya, yang isinya itu lawan kota kosong ya. Iya, karena itu kenapa, memang. Mas? Karena memang tadinya mau kota kosong, Mas. Padahal Anda kan pendaftaran kedua ya, berarti kan sudah tahu ada pendaftaran sebelumnya ya, Mas. Oh iya, bukan maksudnya, tapi kan itu kejadiannya sangat cepat ya Mas. Jadi eskalasi sampai akhirnya kami dapat rekom kan kita taunya bahwa di Tegal cuma ada satu kandidat. Itu. Masyarakat tahunya cuma itu. Masyarakat juga tahunya cuma itu. Pasangan rival belum menentukan saat itu. Sudah mau daftar bersama PDI Perjuangan Jadi itu katanya. message-nya bukan kami yang melawan kota kosong, tapi karena adanya kami nggak ada kota kosong. Betul. Dan itulah hebatnya PDI Perjuangan di Kabupaten Tegal. Si pasangan ini pengennya PDI ikut. Tapi PDI gigi netral nggak mau. Cuman belum nemu nih siapa nih Iya, yang pas gitu. yang pas gitu menurut beliau-beliau. Pas MK juga ya yang bisa. Oh itu juga mungkin berpengaruh juga untuk apa kemudian menjadi. Tapi sebenarnya nggak berpengaruh. Mas. Kalau masih udah 20%. kalau semangatnya iya Mas. Kalau semangatnya mungkin, tapi kalau kursinya memang kita sudah bisa mencalonkan diri sendiri gitu. Sambil menunggu waktu itu. Makanya kita lawan kota kosong. Karena ini suara dari bawah Mas. Ibunya Mas Mujab, bapak saya itu telepon. Oh, kon Tegal pilihan anak wong maning si Cidok. Bukan berarti kami terbaik, bukan, tapi setidaknya mereka ada memilih antara saya ataupun itu kan sebenarnya demokrasi. Satunya, Demokrasi kan harusnya menghadirkan pilihan. Dan harapannya dengan ada paling tidak 2 pasang calon, kita bisa beradu gagasan, track record, ide, mimpi buat Kabupaten Tegal. tuh. Ini lawan kapal besar atau gerbong besar bagaimana? Luffy kapalnya selalu lebih besar musuhnya. Pasti, ya ora. Big Mom kill kapalnya segede itu, Luffy seberapa? Gak itu khawatir. kecil. Gak khawatir, Mas. Kelelep biasanya kok baru langsung. Ini juga bisa ditarik Tata. Jadi tenang aja nih Luffy plus Detektif Conan plus alam.
Jadi ya aku nggak takut kalau iya sepatu. Iya. Jadi yo Ini Wiboki Poppers bersatu. terus bersatu. Artinya kalau menang bangga, kalau kalah nggak masalah ya berarti ya. Ya saya bertanggung jawab lah sama tentu sama masyarakat, tentu sama PDI Perjuangan yang sudah memberikan kesempatan sama kita. Ya, Sebisa mungkin kita dan saya maksimal. rasa masyarakat Kabupaten Tegal cerdas ya, bukan hanya melihat nih kapalnya besar atau kecil gitu, tapi lihat kualitas juga kandidat. Dan kalau bicara soal kualitas bukan berarti kami lebih baik, tapi kami berani bertaruh di pemilu ini, kita bisa dikulitin bagaimana kualitas kami, kemampuan, ide, gagasan dan lain sebagainya. Jadi selama nanti masa kampanye ke depan ya silakan bisa dicek, bukan dilihat dari kapalnya besar atau kecil, tapi siapa sih nahkoda dari kapal tersebut. Baik, saya sepakat dengan Anda, pilkada lebih condong ke figur, bukan ke partai politik ya. Ya. Atau Bismillah, semoga seperti itu. pemilu 2024. Nah, apa yang ingin Anda tonjolkan dari sosok Mas Bima dan Mas Ujang ini kepada masyarakat? Ya kalau saya ya sosok yang mengambil resiko lah, mengambil resiko untuk sesuatu yang lebih besar. Manfaatnya insya Allah kepada Kabupaten Tegal. Ini sosok yang memang saya sampaikan kepada masyarakat. Tentu dengan gerakan yang cepat, cekatan, anak muda dan out of the box mungkin bisa membawa Kabupaten Tegal lebih modern, lebih keren lah. Kalau lebih baik yang sebelumnya juga sudah baik, tapi kan kita perbaiki lagi. Jadi kita punya hal-hal yang memang kita jadikan jualan. Tentu bukan hanya muda, tapi kami punya niat tulus dan pikiran yang punya konsep lah. Dan satu lagi, tenaga yang kita insya Allah 10 titik satu hari kami siap dengan keterbukaan media sosial dan gendu-gendu rasa bisa langsung ketemu saya. Mas Mujab lebih ada lagi tuh jualannya. Ya, saya sebenarnya mau respon juga pertanyaan tadi di awal soal FOMO dan anak muda di politik gitu. Sebenarnya kita ada breakthrough ya di sistem politik kita karena kita punya cawapres yang terpilih dan muda. Tapi saya pernah bahkan menulis di salah satu media bahwa sebenarnya itu ilusi aja representasi anak muda, karena di sistem politik kita orang-orang muda yang akhirnya terlibat di politik adalah orang-orang muda yang sebenarnya punya akses terhadap privilege keluarga politik atau akses terhadap resource yang sangat besar, misalnya dia memang secara kesejahteraan tinggi dan lain sebagainya, sehingga mereka bisa terjun di politik gitu. Sedangkan apakah mereka benar-benar merepresentasikan orang-orang muda Indonesia kebanyakan gitu, yang masih ibaratnya masih mikir, misal gaji masih UMR atau masih merasa besok saya bayar pay later pakai apa dan lain sebagainya gitu. Apakah mereka merasakan demikian? Saya rasa politisi-politisi muda hari ini dengan penuh rasa hormat ya sebagian besar tidak merasa demikian gitu. Sehingga dalam misi di Kabupaten Tegal ini saya ingin mewujudkan, bagi saya itu politik itu inspirasi. Sejujurnya kalau misal dengan penuh rasa hormat, misal Mas Gibran menjadi cawapres, bagi saya bukan inspirasi buat saya gitu, karena saya bukan anak siapa-siapa, sehingga saya nggak bisa meniru langkah beliau untuk sampai tahap ke atas. Tapi kami harap Mas Bima dan saya yang notabene Mas Bima dari keluarga birokrat, saya bukan dari keluarga politik ya, saya apalagi gitu, tidak ada satupun keluarga saya yang terjun di politik, dan secara ekonomi keluarga saya juga penuh dengan keterbatasan gitu dulu. Jadi dari situ saya pengen setidaknya memberikan pembuktian terhadap konteks dan sistem politik saat ini bahwa ruang itu sebenarnya terbuka buat siapa aja kok, tergantung ada yang ngasih kesempatan atau tidak gitu. Dalam konteks ini ya PDI Perjuangan yang ngasih kesempatan ke kami yang bukan siapa-siapa untuk bisa maju dan membuktikan gagasan kami, membuktikan diri kami layak atau tidak, track record kami layak atau tidak untuk memimpin suatu daerah gitu. Dan harapannya ini bisa menjadi inspirasi ke depan, dan harapannya lagi banyak orang-orang muda ke depannya yang akhirnya mau berani mengambil sikap untuk membangun daerahnya melalui jalur politik. Tidak harus dari keluarga politik. Tidak harus dari keluarga. Ya, yang bukan siapa-siapa. Mas Bima dan Mas Mujab ini asli orang Kabupaten Tegal, tapi asli nih. Nah, memakai Sekat. tim Liga 2 di Kabupaten Tegal. Nah, saya mau menguji pengetahuan umumnya soal Tegal. Ada beberapa pertanyaan, silakan bisa dikolaborasikan. Pertanyaan pertama. Sendiri-sendiri apa? Baru nggak apa-apa. Sebutkan 3 makanan khas
Tegal favorit Anda. Udah saya satu Tawaci, Mas Mujab. Soto Tegal. Soto Tegal itu nggak bisa ditemukan di mana-mana. Oke. Terus Soto Talang namanya. soto talang, tauco. Tauco, ya. Tauco. Sate kambing. Sate kambing itu paling terkenal di mana-mana sate kambing Tegal. Oke, nomor 2, 3 objek wisata yang sering dikunjungi. Guci, Guci, Cacaban, Purwaharta Indah. Purwaharta. Banyak banget, Mas. Oke. Kalau 3 kata khas Tegal yang sering Anda ucapkan. Kalau Mas Bima sendiri apa? Pan kaki baik. Thank you, Pak. Terus kalau Mas Mujab. Itu kan jargon saya. Saya pengennya juga sering banyak diucapkan oleh masyarakat Kabupaten Tegal supaya mereka juga menstimulan acak KGP. Itu ada teman saya orang Tegal Margasari namanya Abbas. Itu sekarang ngomongin anaknya kalau mandinya males itu Mas Abbas langsung pan kayak gitu ya orang tuh katel kabeh pakai kayak gitu. Itu namanya Abbas. Iya, itu cerita orang Margasari. Bawel ya. Bawel banget orangnya. Jadi wah waktu itu sampai ngomong ke saya, oh ini sampai terinspirasi ke saya Mas. Oh alhamdulillah itu pan kayak gitu. pakai baik. Terus kalau Singke bae. Ya ini yang ini aja. terakhir kedua Apa Mas? pada yang baik, sing baik. Terus gas. Oh gitu. Penak nemen, Bu. Enak banget gitu. Ya di sini maksudnya enak banget hadir sama kalian, diwawancara sama kalian, enak banget nyaman gitu. Tenang, ya Mas. Nah, biasanya kalau pakai chat ada ininya dia. Apa? Marcel. Mohon izin. Bukan Marcel. Siapa bangku? Siapa Bang? Terima kasih Bang. Kayak istrinya ada. Ada beberapa pertanyaan kata khas Tegal. Nanti bisa diartikan dalam bahasa Indonesia. Ya, Nomor 1, geleleng. kalau gelelengan ada tiduran. Geleleng atau gelelengan. Iya, iya. Tiduran. Bener, rebahan. Tuh. Nomor 2, jasa. Ayah. Teman. Ayah. Berbeda ini. Ayah. Kecapi. Ya maksudnya. Ini dengernya Jakwir dia. Satu deh. Jakwir. Apa jasad? Ayah. Nomor 3, kepriben karepe. Mau gimana sih maksudnya? Oh, gimana maksudnya? Iya. Sehat. Lu gede banget. Terbatas. Tidak terduga. Belakangan. Nakal kan? Ya, betul. Ya itu udah. Mamang. Kayak ngawang. Ya Raden. Merasanya mang-mang. Ngawang gitu ya. Ya, mang-mang nemen. Ragu-ragu ya. Durung. Sebenarnya ini kita bisa debate tau, debat gitu ya. Definisi ini tuh tergantung konteks sosial itu di mana. Sampai bisa lebih tegal sini nyong. Iya. Kita lebih tegal ini, nggak bisa kayak gitu. Patutnya saya yang jadi calon. Ya itu. Kalau ukurannya ketegalan, kayaknya rekomnya kesampean ini. Bukan ke saya, gitu. Tapi bukan itu Terakhir, doang. Mas. Mulat-mulat. Nyala bangku. Nyala bangku. Mulat-mulat ini nih, Soal tersekat. Mulatkan. Mulatkan. Nyala. artinya. Ya semoga Mas Bima dan Mas Mujad tetap mulat-mulat. Ya, Di bidang dan Kabupaten Tegal. betul. Dan ingat tadi terkait dengan kapal besar. Kapal kecil itu lebih gesit. Kapal kecil mencapai tujuannya juga tidak ada beban yang terlalu banyak. Ya, tadi kan ngomong. Di Buster Call ya. Nggak, Buster Call itu untuk pulau, bukan untuk kapal. Kan nguji kamane nyong sapira. Kapal kabeh tenang bae. Silakan Mas Bima, Mas Mujad closing statement Buat Tribuners. Out buat Tribuners. buat Tribuners warga Kabupaten Tegal. Ya, Ya warga. warga Kabupaten Tegal, teruslah bermimpi. Insya Allah kami berdua siap menjemput mimpi-mimpi kalian. Karena kami pejuang mimpi rakyat yang insya Allah akan menjadi orang-orang yang akan bergandengan bersama untuk menjemput mimpi-mimpi apa yang kalian harapkan selama ini. Kalau misal masyarakat Kabupaten Tegal pada saat ini belum percaya dengan kami, nggak apa-apa. Karena kita punya waktu sampai tanggal 27 November nanti untuk berinteraksi dengan masyarakat Kabupaten Tegal, mendengar apa yang menjadi aspirasi, karena kami percaya bahwa bukan kamilah yang menjadi nakoda dari Kabupaten Tegal, tapi masyarakat Kabupaten Tegal harusnya ditempatkan sebagai subjek yang menentukan arah pembangunan. Dan insya Allah kami siap untuk turun ke banyak tempat untuk berinteraksi bersalaman dengan sebanyak mungkin orang
dan berupaya untuk mewujudkan mimpi-mimpi masyarakat Kabupaten Tegal. Mohon doanya dan mohon dukungannya. Tunggu kami di 281 desa, 6 kelurahan. Insya Allah kami akan menyambangi ke 18 kecamatan itu. Terima kasih. Dalam dia, ingatan aku dia. Dalam gua. Wis ditutup ya? Belum. Malah ngapa nih? Maksudnya wis ditutup durung? Durung. Obrolan kami dengan bakal calon atau calon wakil Bupati Tegal dan Bupati Tegal. Kalau penetapan calon belum ya Mas ya? 22 September ya Mas ya? Kalau tes kesehatan sudah ya? Sudah. Terima kasih Tribuners, nantikan episode selanjutnya dalam Tribun Topik. Saya Mang Dua Digrianto. Saya dari Nomo. Terima kasih. Terima kasih.